saya telepon langsung kepada Allah Ta'ala. Allahu Akbar, sami Allah, Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Allah, sami Allah. Itu bacaannya gimana? Allah, sami Allah. Oh. Biasanya kalau mak-mak atau akak-akak yang belanja dekat aplikasi Shopee, mereka kan selalu ada diskon ya kan, geng, mereka beli ya kan. Harganya murah, biasanya kain telekungnya itu dengan sendirinya ketika ruku atau sujud, geng, ya akan menghadap ke depan. Nah, ingatkan begitu. Ternyata semuanya begitu, geng. Ya kan, kalau orang 1, 2, 3 jemaah oke lah, geng, ya ada yang tertelengkup dari arah depan begini. Tapi ini semua jemaah, geng. Dan jujur agak seram juga, geng, ya. Jadi telekung atau mukena, geng, ya, ini menutupi wajah. Masalahnya, geng, mana boleh, kan gak sah, geng, ketika wajah tidak menyentuh bumi, menyentuh tanah, atau ya menyentuh sejadah lah. Mana sah? Kena rambut aja kan gak sah, geng, apalagi kena kain, ditutup kain nih, geng. Alah. Nah, kita lihat, ini posisi mereka ruku. Nah, hampir semuanya, geng. Yo, what's up, Re? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai Re, bertemu lagi ada saya di sini, Wak Lonjong. Salam Lonjong. Hiya. Apa kabar kawan-kawan? Semoga semua dalam kondisi yang sehat, Re, ya. Amin ya robbal alamin. Oke, geng, gimana ya? Camana puasanya? Apakah masih lancar? Semoga tidak ponting, terutama untuk kita para kaum lelaki, geng, ya. Malu dengan anak-anak, budak-budak sekolah rendah ya, geng, yang kelas 1, kelas 2 mereka full puasanya, tapi kita semakin tua malah tidak, ya kan, malah tidak tahu malu, malah punting sehari 2 kali, sehari 2 hari, 3 hari, 4 hari, 1 minggu puasa hanya opening, closing, geng, malu dengan budak-budak sekolah rendah, geng, ya. Oke, semoga kita nanti semua menjadi pemenang di hari kemenangan nanti, geng, ya, insya Allah, amin ya robbal alamin. Oke, geng, sesuai dengan tajuk di video ini, agak serius, geng, videonya, geng, ya. Nah, ini dia, geng, ya, dari video Bang Hasyim Kausin. Ini dah agak-agak nih, geng, ya. Bang Hasyim pasti mereview, geng, mengulas video yang tengah viral. Ini tak pastilah di mana, geng, ya. Aku nggak tahu, geng, tapi memang di Instagram, di TikTok ini ramai sekali, geng, ya, video-video seperti ini, ya. Apakah ini ada di negara sebelah? Alamak. Oke, jadi ringkas cerita, geng, ini ada video, geng, ya, yang sangat viral, geng, ya, karena ini kan memang bertepatan di bulan Ramadan, geng, ya. Jadi ada sholat tarawih, tapi ini caranya aneh. Caranya adalah mukena, ya, atau apa ini istilahnya, telekung, geng, ya, telekung, ya, kalau dekat Malaysia mungkin istilahnya telekung, geng, ya. Nah, ini menutup wajah, geng. Nah, awalnya, geng, saya berpikir positif, ya. Ingatkan, maybe mereka menggunakan kain-kain yang terbahan kain-kain telekung yang terbuat dari agak murah lah kainnya, geng, ya. Biasanya kalau mak-mak atau akak-akak yang belanja dekat aplikasi Shopee, mereka kan selalu ada diskon ya kan, geng, mereka beli ya kan. Harganya murah, biasanya kain telekungnya itu dengan sendirinya ketika ruku atau sujud, geng, ya akan menghadap ke depan. Nah, ingatkan begitu. Ternyata semuanya begitu, geng, ya kan. Kalau orang 1, 2, 3 jemaah oke lah, geng, ya ada yang tertelengkup dari arah depan begini. Tapi ini semua jemaah, geng. Dan jujur agak seram juga, geng, ya. Jadi telekung atau mukena, geng, ya, ini menutupi wajah. Masalahnya, geng, mana boleh, kan gak sah, geng, ketika wajah tidak menyentuh bumi, menyentuh tanah, atau ya menyentuh sejadah lah.
Mana sah? Kena rambut aja kan nggak sah, geng. Apalagi kena kain, ditutup kain nih, geng. Alah. Nah, kita lihat. Ini posisi mereka ruku. Nah, hampir semuanya, geng. Hah? Kalau 1-2 orang oke lah ya, maybe mungkin kainnya mereka agak teruk, kualitasnya jelek maybe, geng ya. Jadi akhirnya ketika ruku atau sujud menghadap ke arah depan. Ini semuanya begini. Ini jemaah pocong alanamiyah atau jamaah pocong apa, geng ya. Aduh. Ini apalagi, woi. Aduh. Udah agak-agak lah, geng ya. Saya dah perasan nih, pasti Bang Hasyim Kausin akan mengulas video ini. Oke lah, Bang, saya izin untuk mereaction, geng ya. Kita akan bersama-sama seperti apa videonya. Dan ini nampaknya terjadi di negara sebelah. Tak pastilah negara sebelahnya itu mana. Ya, bisa Vietnam, bisa Thailand maybe, atau Myanmar ya, atau Timor Leste maybe. Tak pastilah. Oke lah, geng. Kita akan bersama-sama, geng, seperti apa videonya. Tapi seperti biasanya hanya sekedar mengingatkan untuk kawan-kawan yang mungkin belum sholat, jangan lupa sholat dulu ya. So, oke. Satu channel dari Bang Hasyim Kausin, jangan lupa di subscribe juga, geng ya. Aduh, ini apa lagi, woi. Jemaah ini solat tapi tutup seluruh muka mereka, dan dikatakan ini adalah satu ajaran yang baru. Viral video jemaah sholat tarawih dengan kepala ditutup kain bikin atau buat merinding. Aduh, ini kalau dari logat bahasanya ini macam Indonesia, gengnya. Beritanya ini lambe turah. Nah, betul kan, lambe itu mulut, turah itu tumpah-tumpah ya. Jadi maknanya adalah suka menggosip, lambe turah. Jadi akak-akak di luar sana, lu lambe turah ya, ini suka menggosip ya mulutnya. Oke, next, fokus ya dengan topiknya, geng. Alamak, ini apa lagi, woi. Aduh ya Allah. Kenapa ditutup begitu? Kan nggak sah. Kenapa mereka buat macam tu? Siapakah mereka dan adakah sah solat mereka? Oke. Kita akan bahas dalam video kali ini. Oke. Jadi tengok video ini Aku sampai habis. ingin tahu dari mana ya. Bang Hasyim Kausin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat semua, apa kabar? Subscribe, Semoga geng, selalu subscribe. dan dipermudahkan dalam segala urusan. Semoga Amin, pada bulan amin, Ramadan amin. kali ini Allah berikan keampunan dan Amin, rahmat amin, kepada Bang. kita semua. Insyaallah, Dan amin. juga kita mampu untuk melakukan ibadah dan kebaikan kurma. bulan Ramadan ini. Sahabat semua, pada bulan Ramadan ini banyak dah kelakuan pelik, dan ada juga yang dah jadi rutin, dah jadi budaya pun bagi orang Islam sendiri, sedangkan ia dilarang dalam Islam. Sebagaimana yang kita boleh lihat di media sosial, iaitu solat tarawih kilat ataupun solat tarawih laju seperti patukan ayam. Allahu Akbar, sami Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu Akbar, sami Allah. Itu bacaannya gimana? Allah sami Allah. Oh, nggak betul. Memang boleh seperti ini? Nggak boleh lah. Bertahun silih berganti, ia juga tidak berubah langsung, seolah-olah tidak ada jabatan agama dan sebagainya, khususnya di negara jiran kita. Lain lagi yang telefon Allah untuk raya awal sebagaimana berlaku. Telepon Allah. Tidak pakai perhitungan. Saya telepon langsung kepada Allah Ta'ala. Telepon dengan Allah. Macam mana ceritanya itu, geng? Telepon dengan Allah, tapi ya sekalian tanya dengan Allah ya, hari kiamat bila, saya matinya bila, kan? Tuh, alamak, ya Allah. Tapi Atu ini sudah minta maaf, geng ya. Aduh, sempat viral sih tahun lalu. Ya Allah, kemarin tanggal 4, malam 4. Ya Allah, ini sudah 29. Satu Syawalnya kapan? Allah Ta'ala Kapan? tanggal 5 semua. Juga pada bulan Ramadan kali ini ada juga yang melakukan hal-hal yang pelik, sebagaimana baru-baru ini beredar video satu kumpulan ataupun jemaah yang solat tarawih secara berjemaah. Mereka bukan solat tarawih seperti biasa, bahkan mereka solat berjemaah dengan memakai penutup muka daripada atas kepala sehinggalah ke dagu mereka. Bahasa mudahnya dia tutup semualah dekat bahagian kepala tu. Dan pada video itu ia dilakukan oleh jemaah wanita
bila ada jemaah wanita yang buat, maka mestilah ia diketuai oleh para lelaki. Nah. Untuk mengetahui sahabat semua, terdapat kumpulan tarekat ataupun aliran yang sangat mengutamakan penyucian jiwa, amalan yang boleh mendekatkan diri dengan Allah dengan melakukan tazkiyatun nafs, pembersihan jiwa. Sehingga Pembersihan satu ketika jiwa? terdapat amalan-amalan yang mereka tidak mahu diganggu dan mahu fokus untuk melakukan amalan tersebut seperti zikir, solat dan sebagainya dalam keadaan 100% fokus, 100% khusyuk. Daripada itu sahabat semua, maka wujudnya lah suluk. Ada orang mungkin dia dah tahu apa itu suluk dan ada juga yang tak tahu. Suluk ni secara harfiahnya bererti menempuh jalan. Dan kaitannya dengan agama Islam dan geng-geng sufi ni adalah kata suluk bermaksud menempuh jalan kerohanian untuk menuju Allah. Menempuh jalan suluknya ataupun melakukan suluk ni, ia perlulah mencakupi sebuah bidang disiplin seumur hidup dalam melaksanakan aturan-aturan yang mereka tetapkan sekaligus aturan-aturan agama Islam, iaitu hakikat. Sahabat semua, bersuluk juga mencakupi hasrat untuk mengenal diri, memahami esensi kehidupan, pencarian Tuhan dan pencarian kebenaran sejati ilahiyah, iaitu melakukan syariat zahiriyah sekaligus syariat batiniah demi mencapai kesucian hati untuk mengenali diri dan Tuhan. Kata suluk ini juga sahabat semua berasal daripada terminologi Al-Quran. Fasluki dalam surah An-Nahl ayat yang ke-69, fasluki subula rabbiki zulala, yang bermaksud dan tempuhlah jalan Rabbmu yang telah dimudahkan bagimu. Kata suluk ni biasanya berhubungan dengan tasawuf lah, dan juga geng-geng sufi. Ada juga yang menyebutnya sebagai khalwat, sehingga ada golongan yang pergi ke Gunung Jerai, ada yang masuk ke gua nak bertapa dengan tujuan nak berkhalwat untuk menjauhi kesibukan dunia dan mencari ketenangan jiwa. Itu adalah proses pencucian jiwa yang mana disandarkan kepada Rasulullah, sebagaimana baginda Nabi SAW pergi ke Gua Hira untuk menerima wahyu. Tapi sahabat semua kena hati-hati. Bila salah guru dan salah niat, maka ianya bukan lagi penyucian jiwa, tapi menjadi gangguan jiwa. Agama mana yang mengajarkan aduh, bau itu ya? Bukannya dapat berkah atau alamak. Ya, kita ambil contoh simpel aja, geng ya. Sahabat Rasulullah nggak mungkin seperti ini. Apakah Umar bin Khattab seperti itu dengan Rasulullah? Nggak mungkin, nggak ada ceritanya. Ini yang akan berlebihan dalam agama dan memperlihatkan agama itu buruk. Jadinya sebelum buat benda-benda seperti ini, kena ada ilmu. Kita kena tahu apa yang kita lakukan, adakah ia sesuai dengan syariat Islam ataupun tidak. Selain daripada suluk, ada juga yang menyebutnya sebagai iktikaf, tapi mengikut versi mereka lah. Ada 3 hari, 7 hari, 40 hari dan sebagainya. Dan ada peraturan-peraturan tertentu seperti wajib berjubah putih, mereka kena menutup wajah, pelbagai kaedah yang dilakukan. Dan untuk video tadi itu, bagi kita orang awam ni memang nampak asing dan aneh lah, sebabnya kita jarang nampak dan tidak terdedah aku jarang nampak sih. Tetapi yang menjadi persoalan dekat sini, adakah sah solat mereka seperti itu dengan memakai penutup muka? Sahabat semua, ulama menjelaskan larangan dan hukumnya makruh menutup muka, sebagaimana kalam ulama, dan dimakruhkan bagi seseorang yang solat dengan memakai baju yang terdapat gambar padanya. Juga makruh seorang lelaki solat dalam keadaan menutup mulut, dan makruh juga seorang perempuan yang solat dengan memakai nikab. Nah, ini ada keterangannya di sini, geng ya. Maksudnya ya, dan dimakruhkan bagi seseorang yang sholat dengan memakai baju yang terdapat gambar padanya. Jadi disarankan memakai baju-baju yang polos, nggak ada gambarnya ya. Ya warna putih aja, hitam aja, biru aja, begitu kan, geng ya. Dan juga makruh seorang lelaki sholat dalam keadaan menutup mulut. Dan makruh juga seorang perempuan yang sholat dengan memakai nikab. Nah, lihat Al-Iqna Al-Khatib Al-Sarbini 1/124. Nah, itu geng ya, dengan memakai nikab. Jadi sahabat semua, secara asasnya para ulama ada mengulas mengenai beberapa faktor yang menjadi asas larangan perbuatan yang menutup mulut di dalam solat. Antaranya ialah pertama, ia merupakan perbuatan kelompok majusi. Ini seperti yang dinukilkan oleh Imam Asy-Syaukani. Ia telah berkata Ibnu Hibban, kerana ia menutup mulut adalah antara perbuatan kelompok majusi. Beliau berkata lagi, sesungguhnya larangan menutup mulut di dalam solat adalah apabila ia dilakukan dalam tempoh yang lama. Bukanlah ia turut dilarang ketika menguap dengan kadar yang mampu menahan menguap. Yang kedua, ia juga menghalang kesempurnaan bacaan serta sujud dalam solat. Jadi ini COVID dulu kan. Tutup muka ni hukumnya adalah makruh. Adapun jika sampai tutup kepala dan sujud berlapikan kain kepala tersebut, maka dalam mazhab Syafi'i tidak salah solat mereka. Nah, ada purdah tutup dahi, nampak mata saja, adakah solat dengan pakai purdah seperti ini sah? Sebab ada saya tengok dalam internet ada wanita pakai purdah seperti ini, dia solat. Dengar boleh. Asalnya bukalah muka ketika solat.
perempuan-perempuan yang pakai purdah atau tak pakai purdah, ketika solat dia kena buka muka. Jadi kalau dia tutup serema, dia sujud tidak sah. Nah, Kerana syarat sah sujud, dahi jangan tertutup. Semua sebelum kita kan? hukum orang yang berada pada video tadi, kita tengok balik ketika mana mereka Betul, sujud. kan? Adakah Kata saya kain awal yang mereka tadi. pakai itu halang mereka daripada sujud? Nah, alamak. Ya, ingatkan beli telekung atau mukena ya di aplikasi Shopee. Ini quality kainnya murah, ya kan? Makanya kainnya ini menghadap ke arah depan. Kan begitu kan, geng ya, kain-kain quality murah. Kalau 1-2 oke lah, mungkin mereka quality kainnya murah nih, quality kain telekung atau mukena. Ini semua begitu. So, alamak, Bila kita dah tengok semula secara zahirnya, meskipun kain itu menutupi kepala mereka sewaktu berdiri, tetapi semasa sujud ia tidak menutupi dahi mereka untuk sujud. Jadinya sahabat semua, hukum menutup mulut kepala di dalam solat ni tanpa sebarang sebab adalah makruh, sebagaimana pada video tadi. Ia kerana larangan di dalam hadis tersebut yang tidak menetapkan sebarang hukuman sama ada duniawi ataupun ukhrawi, sehinggalah menjadikan perbuatan itu menjadi haram. Adapun larangan ke atas perbuatan menutup mulut di dalam solat datang daripada sudut yang berasingan daripada solat. Jadinya ia tidak memberi kesan kepada rukun maupun syarat sah solat. Tetapi sekiranya seseorang itu menutup mulutnya di dalam solat kerana ingin mengelakkan habuk ataupun debu yang bertebaran ataupun penyakit batuk dan sebagainya, maka ulama mengatakan harus. Ini kerana terdapatnya hajat dan keperluan kepada perkara tersebut. Jadi sahabat semua, mereka yang kita dapat dalam video itu golongan seperti ini memang wujud. Tidak kiralah di mana negara sekalipun, pasti akan ada wujudnya golongan seperti itu. Lebih-lebih lagi bulan Ramadan ni, bulan yang Allah lipat gandakan pahala, berikan rahmat, berikan maghfirah dan pelepasan daripada api neraka. Maka berlumba-lumbalah lagi orang untuk memperbaiki diri, menambah amalan dan melakukan hal yang boleh mendekatkan diri kepada Allah. Jadinya kita sebagai orang awam ni tidaklah boleh terus komen hal yang buruk kepada mereka sebelum kita ketahui hakikat yang sebenarnya. Dan mungkin juga memang ada golongan yang tidak suka kepada amalan seperti itu. Tetapi bagi pendapat saya sendiri, apapun yang kita lakukan dalam agama ni, kenalah bersederhana, dalam masa yang sama tidaklah pula bermalas-malasan dalam melakukan kebaikan dan ibadah. Lebih-lebih lagi kalau perkara itu adalah wajib, seperti puasa dan solat. Jadi akhir sekali, semoga Allah berikan kebaikan kepada kita semua di dunia dan juga di akhirat. Lebih-lebih lagi pada bulan Ramadan ni, kita dapat rahmat Allah, kita dapat keampunan Allah dan pelepasan daripada api neraka. Amin, 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 insyaAllah. Bermanfaat, share sekarang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Respect untuk Bang Hasyim Kausin, geng ya. Ulasannya ini saya suka, ulasan dari beliau ini, geng ya. Diterangkan dengan gambar-gambar seperti ini, ya kan? Ya, ini saya suka ya. Lalu ada dari Ustadz, siapa namanya nih? Ustadz Idrus Ashar atau Adres Ishur, ini saya selalu kebalik nih, geng, sebutnya, geng. maaf geng, boleh koreksi di ruang komentar ya. Dan lalu juga ada dalil-dalil seperti ini, saya suka, geng ya, penjelasan atau ulasan dari Bang Hasyim Kausin ini, geng ya. Ya, kesimpulannya, geng ya, yang terlalu berlebihan itu tentu tidak baik. Nah, ya kan, salam waras bagi yang berakal, geng ya. Dan Rasulullah SAW juga menyebutkan ya, sesuatu yang berlebihan itu memang tidak baik. Makan pun berlebihan tidak baik, ya kan? Makanlah sebelum lapar, berhentilah makan sebelum kenyang, ya kan, geng? Jadi kalau sesuatu yang berlebihan itu memang ya nggak baik, geng ya. Dan tidak hanya ini, geng ya, tetapi sesuatu yang berlebihan juga kurang baik ya. Itu juga nggak baik, ya kan? Terlalu cepat. Sami Allah, 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 Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Gimana itu? Allah Akbar, Allah Akbar, Sami Allah, Allah Akbar, Allah. Bacaannya bila mau membaca bacaan kan di sholat kan ada bacaannya, geng ya. Ya terlalu cepat, terlalu berlebihan itu juga ya nggak baik ya, jatuhnya nanti haram akhirnya, geng ya. Astagfirullahaladzim, ini akhir zaman banyak yang aneh, geng ya. Dah aduh macam-macam, geng ya. Astagfirullah. Ya tak pastilah ini yang tadi ini, geng, ini di mana ya, tak pasti. Ini mungkin masih dalam siasatan, maybe ya. Ya semoga harapan saya mungkin kalaulah ini berada di negara sebelah, geng ya, di Vietnam maybe, atau di Thailand lah ya, atau di Timur Leste maybe, geng ya. Mungkin harap-harap
mufti di sana atau mungkin majelis atau departemen agama lah geng ya, ini cepat-cepat melakukan siasat ini sebenarnya aliran apa, aliran sungai, aliran itulah geng ya, aliran apa, dari mana dan maksudnya seperti apa geng ya, itulah. So memang kita harus kena hati-hati geng, apalagi di zaman seperti ini ya, zaman sosial media, ramai sekali fitnah geng ya, yang banyak sekali fitnah yang bertebaran di luar sana, jadi kita harus tetap berhati-hati geng ya. So gimana geng, menurut kalian boleh komen lah di ruang komentar. Aku agak seram sih kalau melihat video tadi geng ya. Ingat kan kualiti telekungnya itu murah ya kan, jadi akhirnya ketika ruku atau sujud, nah menghadap ke arah depan, ternyata enggak geng, ternyata ya memang seperti itu ajarannya. Astagfirullahaladzim. So gimana geng, menurut kalian boleh komen ya, boleh komen di ruang komentar. Oke geng ya, sepertinya cukup sudah untuk video kita kali ini. Thank you, terima kasih kawan-kawan sudah nonton video saya dari awal sampai akhir, dan saya minta maaf apabila mungkin kalau ada kesilapan saya ya selama dalam video ini, dari menit awal sampai di menit akhir, saya minta maaf yang sebesar-besarnya geng ya. Dan biasanya geng kalau ada video menarik yang mungkin boleh kita ulas, kita reaction bersama-sama ya, kita kupas, kita ulas ya. Biasanya kirim link videonya di DM Instagram. Nah, di sini geng ya. Dan akhirnya saya Walonjong pamit dulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh geng ya. Selamat menunaikan ibadah puasa. Semoga puasa kita tidak bunting, lancar sampai dengan di hari kemenangan nanti. Amin ya robbal alamin. I love you Malaysia, I love you Indonesia. Bye bye geng.